Suara sirene meraung, memecah keheningan malam yang seharusnya damai. Di kejauhan, langit memerah seperti api neraka yang mengancam menelan segalanya. Evelyn Carter berdiri di tengah jalan dengan tatapan kosong, menyaksikan asap tebal mengepul dari bukit yang dulunya hijau. Angin membawa aroma hangus yang memedihkan mata, memaksa siapapun untuk memahami skala kehancuran di depan mereka. Para petugas pemadam kebakaran berlari-lari, berteriak memberi komando, tetapi tampak putus asa melawan amukan api yang semakin liar. Evelyn menggenggam erat ponselnya, merekam setiap detik kejadian yang akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di balik lensa kameranya, Evelyn melihat pemandangan yang tak biasa. Tepat di tengah kobaran api yang membara, sebuah truk besar tanpa tanda terlihat melaju perlahan ke arah hutan yang terbakar. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada nomor plat yang jelas. Truk itu berhenti di sudut gelap yang luput dari perhatian publik. Evelyn, yang sudah terbiasa mencium aroma cerita besar, mengabaikan peringatan evakuasi dan melangkah mendekat, meskipun panas dari api terasa seperti mencengkeram kulitnya. Ia berjongkok di balik semak-semak yang hampir layu akibat suhu tinggi. Dengan kamera ponsel yang diperbesar, Evelyn menyaksikan seseorang keluar dari truk itu, mengenakan pakaian hitam lengkap dengan masker yang menyembunyikan wajahnya. Orang itu mengangkat alat seperti penyemprot, lalu menyemprotkan cairan ke tanah yang sudah kering dan mudah terbakar. Sejurus kemudian, api semakin membesar, seperti diberi makan oleh sesuatu yang tidak alami. Evelyn tertegun, menyadari apa yang baru saja dilihatnya. Ini bukan kebakaran biasa. Ini adalah aksi yang disengaja. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia mundur perlahan, berharap tidak menarik perhatian. Namun, sebuah cabang kering di bawah kakinya patah, menghasilkan suara yang memecahkan keheningan. Orang itu menoleh cepat ke arah Evelyn, dan dalam sekejap, lampu senter menyorot wajahnya. "Siapa di sana?" teriak suara berat yang penuh ancaman. Evelyn tidak menunggu untuk mengetahui jawabannya. Ia berlari secepat mungkin, mengabaikan napasnya yang mulai tersengal akibat asap dan ketakutan yang menyesakkan dada. Sesampainya di mobilnya, Evelyn segera menghubungi kontaknya di stasiun berita. "Aku punya sesuatu yang besar," katanya dengan suara terputus-putus. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan lebih lanjut, panggilannya terputus. Di layar ponselnya, sinyal tiba-tiba menghilang. Dia memandangi sekeliling dengan cemas, lalu menyadari bahwa sebuah mobil hitam tanpa plat mengikuti dari kejauhan. Panik, Evelyn menyalakan mesin mobilnya dan melaju, berharap ia bisa lolos dari ancaman yang kini terasa semakin nyata. Di jalanan yang gelap, Evelyn mencoba menghubungi kembali siapapun yang bisa membantunya, tetapi tidak berhasil. Mobil di belakang semakin mendekat, lampu depannya menyilaukan kaca spion. Dalam upaya untuk menghindar, Evelyn mengambil jalan kecil yang ia tahu menuju kota, meskipun itu berarti melintasi hutan yang sedang terbakar. "Aku tidak akan mati di sini," gumamnya, menggenggam erat kemudi. Namun, saat ia melaju, cabang-cabang pohon yang terbakar mulai runtuh, menghalangi jalannya. Evelyn keluar dari mobil dengan tergesa, membawa tas kecil yang berisi kamera dan dokumen-dokumen penting. Ia berlari ke arah jalan setapak, berharap menemukan tempat aman. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah drone melayang di atas kepalanya, lengkap dengan kamera yang mengikuti setiap gerakannya. Evelyn merasakan darahnya membeku. Ini lebih besar dari yang ia duga. Ada sistem, ada rencana, dan ia telah menyaksikan bagian kecil dari sebuah operasi yang mungkin melibatkan lebih banyak pihak. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Evelyn berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengungkap kebenaran ini, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Di kejauhan, suara sirene pemadam kebakaran mulai terdengar lagi, seperti nyanyian perang melawan bencana yang tak terkendali. Evelyn memandang ke arah api yang terus membara, merasakan panasnya tidak hanya di kulit, tetapi juga di hati. "Jika ini adalah awal, maka aku akan memastikan akhirnya menjadi milikku,"
bisiknya sebelum kembali melangkah ke dalam kegelapan. Evelyn terduduk lemas di ruang apartemennya yang gelap, dengan tangan bergetar memegang secangkir kopi dingin yang sudah ia buat sejak 1 jam lalu. Bayangan dari kejadian malam itu terus menghantui pikirannya. Ia memeriksa kamera kecil di dalam tasnya, memastikan rekaman itu masih utuh. Saat ia memutar video tersebut, gambaran sosok misterius dengan alat penyemprot dan kobaran api yang membesar membuat napasnya terhenti. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar berita lokal, ini adalah cerita yang bisa mengguncang negara, bahkan dunia. Namun, sebelum ia sempat memutuskan langkah berikutnya, bunyi ketukan keras di pintu apartemennya membuat Evelyn terlonjak. Ia diam, menahan napas, mencoba mendengarkan apakah ketukan itu akan berulang. Hening. Beberapa detik berlalu, lalu suara pesan teks masuk ke ponselnya. "Kami tahu kau di sana. Jangan bermain dengan api, Evelyn." Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia tahu satu hal, mereka telah menemukannya. Evelyn segera meraih tasnya, menyembunyikan kamera dan semua barang penting lainnya. Ia memutuskan untuk keluar melalui pintu darurat di belakang apartemennya. Saat melangkah ke lorong gelap itu, rasa takut menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu nama muncul di pikirannya, Liam Prescott, mantan agen FBI yang pernah menjadi narasumbernya dalam investigasi sebelumnya. Liam adalah satu-satunya orang yang cukup gila untuk membantunya, meskipun itu berarti melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Perjalanan menuju rumah Liam di pinggiran kota bukanlah hal yang mudah. Evelyn merasa diawasi sepanjang waktu. Setiap mobil yang melintas, setiap bayangan di trotoar, semuanya tampak seperti ancaman. Ketika ia akhirnya tiba di depan rumah Liam, sebuah pondok tua yang hampir tersembunyi di balik pepohonan lebat, ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pintu itu dibuka dengan pelan, dan Liam, dengan janggut yang mulai memutih dan mata tajamnya, berdiri di sana, tampak seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi bahaya. "Evelyn, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Liam dengan nada terkejut. Evelyn menjelaskan semuanya dengan terbata-bata, menunjukkan rekaman di kameranya. Ekspresi Liam berubah serius saat ia melihat video itu. "Ini bukan kebakaran biasa. Ini adalah operasi tingkat tinggi. Kau baru saja membuka pintu ke sesuatu yang berbahaya," katanya sambil mematikan kamera. Evelyn merasakan beban di dadanya semakin berat. Jika Liam, yang biasanya tenang, mulai tampak khawatir, maka ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, Liam membuka dokumen-dokumen lama yang disimpan di ruang bawah tanahnya. Ia menunjukkan kepada Evelyn catatan tentang kebakaran-kebakaran serupa yang pernah terjadi selama 5 tahun terakhir. Polanya selalu sama, kebakaran besar terjadi di area strategis, selalu ada kendaraan tanpa tanda yang terlihat, dan setelahnya, lahan tersebut diambil alih oleh perusahaan tertentu untuk proyek komersial besar. "Ini bukan hanya soal uang," kata Liam. "Ini soal kekuasaan dan kontrol. Mereka membakar masa depan kita untuk keuntungan mereka." Diskusi mereka terganggu oleh suara gemuruh mesin di luar rumah. Liam segera mematikan lampu dan memberi isyarat kepada Evelyn untuk tetap diam. Mereka mengintip melalui celah jendela, melihat 2 SUV hitam tanpa plat berhenti. Di depan rumah, orang-orang bersenjata turun dari mobil, memindai area dengan senter. "Mereka ada di sini," bisik Liam. Evelyn merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Liam meraih pistol dari laci meja kerjanya dan berbisik, "Kita harus keluar dari sini sekarang." Mereka melarikan diri melalui pintu belakang, memasuki hutan gelap di sekitar rumah Liam. Evelyn berusaha menahan napasnya agar tidak terdengar, sementara Liam memimpin jalan dengan instingnya yang terlatih. Mereka mendengar langkah kaki para pengejar semakin dekat. Di antara desa angin malam dan bunyi ranting yang patah di bawah kaki mereka, Evelyn berdoa dalam hati agar mereka berhasil lolos. Ketika mereka akhirnya menemukan jalan setapak kecil yang menuju ke jalan raya,
Evelyn menyadari satu hal, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya. Udara malam terasa dingin, menusuk kulit Evelyn saat ia dan Liam bersembunyi di balik semak-semak di tepi jalan raya. Napas mereka berdua terdengar berat, bercampur dengan aroma tanah basah yang baru saja dilalui kendaraan berat. Cahaya lampu mobil para pengejar mereka memantul di pepohonan, memberikan bayangan mengancam yang bergerak-gerak. Evelyn memeluk tasnya erat-erat, sadar bahwa rekaman di dalamnya adalah alasan mengapa mereka diburu. Di sampingnya, Liam memegang pistol dengan tangan yang tetap kokoh, seperti veteran perang yang kembali ke medan. "Diam di sini, jangan bergerak sampai aku bilang," bisik Liam sambil mengamati situasi di sekitar mereka. Evelyn hanya mengangguk, terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dari tempatnya bersembunyi, ia bisa mendengar suara para pengejar yang berbicara dengan kode melalui walkie-talkie. "Target mungkin menuju ke arah jalan utama. Perketat perimeter," kata salah satu dari mereka. Evelyn menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Dalam sekejap, ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika suara langkah kaki para pengejar mulai menjauh, Liam memberikan isyarat kepada Evelyn untuk mengikutinya. Mereka melangkah dengan hati-hati ke arah jalan setapak yang menuju ke kota kecil terdekat. Namun, di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti oleh suara tembakan yang tiba-tiba menggema di hutan. Evelyn menoleh panik ke arah Liam, yang langsung merunduk sambil menariknya ke tanah. "Mereka tahu kita di sini," gumam Liam dengan nada rendah tetapi penuh tekanan. Mereka berlari ke arah sebuah pondok tua yang tampak tak terawat di tengah hutan. Liam mendobrak pintunya dengan cepat, lalu mengunci pintu setelah Evelyn masuk. Pondok itu kosong, hanya ada meja kayu reyot dan beberapa kursi yang sudah lapuk. "Kita harus bertahan di sini sampai mereka pergi," kata Liam sambil menarik napas panjang. Evelyn mengangguk, tetapi ia tahu bahwa ini hanya sementara. Pengejar mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mendekat ke arah pondok. Evelyn merasa jantungnya hampir meledak. Ia bisa mendengar para pengejar berbicara di luar. "Jejak mereka mengarah ke sini," salah satu dari mereka berkata. Evelyn memandang Liam dengan panik, tetapi Liam hanya meletakkan jari di bibirnya, memberi isyarat untuk tetap diam. Mereka berdua menahan napas ketika seseorang mencoba membuka pintu pondok. Gagang pintu itu bergerak, tetapi terkunci. "Periksa sekeliling. Mereka mungkin bersembunyi di dalam," suara itu memerintah. Liam tahu mereka tidak punya banyak waktu. Dengan isyarat cepat, ia menunjukkan kepada Evelyn jendela kecil di bagian belakang pondok. "Keluarlah pelan-pelan, aku akan mengalihkan perhatian mereka," bisik Liam. Evelyn menolak, tetapi tatapan tegas Liam membuatnya mengerti bahwa ini adalah satu-satunya pilihan. Dengan hati-hati, Evelyn merangkak keluar. Melalui jendela itu, sementara Liam membuka pintu depan dengan pistol terangkat, berusaha memberikan waktu baginya untuk melarikan diri. Dari luar pondok, Evelyn mendengar suara tembakan dan teriakan. Air matanya mengalir deras saat ia berlari menjauh, meninggalkan Liam yang mungkin sudah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Jalanan gelap di depannya terasa tak berujung, tetapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Rekaman di dalam tasnya kini bukan hanya bukti, tetapi juga satu-satunya alasan ia harus terus hidup. Ketika akhirnya ia mencapai sebuah kota kecil, Evelyn berhenti di depan sebuah bar yang masih buka. Ia masuk dengan langkah gemetar, wajahnya penuh kotoran dan air mata. Para pengunjung bar menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi Evelyn mengabaikan mereka. Ia langsung menuju telepon umum di sudut ruangan dan mencoba menghubungi satu-satunya orang yang ia pikir bisa membantu, seorang editor berita bernama Richard Hale, yang selama ini menjadi mentor dan sekutu setianya. "Richard, aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara serak. Di seberang telepon, terdengar suara Richard yang langsung berubah serius. "Di mana kau sekarang? Katakan alamatnya, aku akan mengirim seseorang." Evelyn tahu ini hanya permulaan,
tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melawan, apapun risikonya. Evelyn menunggu di sudut bar dengan tubuh yang gemetar, sesekali memandang ke jendela, memastikan tidak ada mobil hitam yang melintas. Hatinya masih terhimpit oleh rasa bersalah atas keputusannya meninggalkan Liam di pondok itu. Suara tembakan dan jeritan dari hutan tadi terus terngiang di kepalanya. Namun, ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, pengorbanan Liam akan sia-sia. Di tangannya, tas kecil yang berisi rekaman menjadi beban sekaligus kekuatan. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan bar. Seorang pria berjas lusuh dengan rambut mulai memutih masuk tergesa-gesa. Richard Hale, wajahnya tegang saat matanya menangkap sosok Evelyn di sudut ruangan. "Evelyn," panggilnya pelan, hampir seperti bisikan. Evelyn langsung berdiri, dan tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan tas kecil itu kepada Richard. "Mereka memburu kita, Richard. Mereka tahu semuanya," katanya dengan suara parau. Richard membuka tas itu dan memeriksa rekaman di kamera dengan cepat. Ekspresi di wajahnya berubah menjadi campuran antara kekaguman dan ketakutan. "Ini bukan hanya berita, Evelyn. Ini perang," gumamnya sambil menutup kamera itu kembali. Ia menggenggam bahu Evelyn dengan kuat. "Kita harus bertindak cepat. Jika mereka tahu kau masih hidup, mereka tidak akan berhenti sampai kau diam." Evelyn mengangguk, meskipun ia tahu bahwa diam yang dimaksud Richard bukan hanya sekadar berhenti berbicara, itu berarti kematian. Richard membawa Evelyn ke sebuah motel kecil di pinggiran kota. "Di sini aman untuk sementara," katanya sambil memeriksa setiap sudut kamar. Setelah memastikan tidak ada alat penyadap atau kamera tersembunyi, Richard menyalakan laptopnya. Ia mulai memindahkan rekaman dari kamera Evelyn ke server aman miliknya. "Kita perlu menyebarkan ini ke media internasional. Jika kita hanya mengandalkan stasiun lokal, mereka akan membungkam semuanya," jelasnya. Evelyn hanya diam, menatap layar laptop yang kini memperlihatkan rekaman malam itu. Wajah orang misterius dengan alat penyemprot itu terpampang jelas, menjadi bukti atas sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, saat mereka sedang bekerja, telepon Richard berdering. Ia menjawabnya dengan cepat, lalu ekspresinya berubah menjadi serius. "Mereka menemukan Liam," katanya dengan suara rendah. Evelyn langsung menegang. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya cepat, penuh harap. Richard menggeleng pelan. "Aku belum tahu pasti, tetapi mereka membawanya ke fasilitas yang dijaga ketat di luar kota. Jika dia masih hidup, itu berarti mereka ingin sesuatu darinya." Evelyn merasa dadanya seperti dihantam palu. Ia tahu Liam tidak akan menyerahkan apapun, tetapi ia juga tahu bahwa itu berarti hidup Liam kini dalam bahaya besar. Evelyn berdiri dari kursinya. "Aku harus menyelamatkannya," katanya dengan tegas. Richard menatapnya seperti orang gila. "Kau bercanda, Evelyn, ini bukan film. Kau melawan organisasi dengan kekuatan lebih besar dari yang kau bayangkan. Mereka bisa melumpuhkan siapapun, termasuk aku." Namun, Evelyn tidak peduli. Air matanya mengalir, tetapi tekad di wajahnya tidak tergoyahkan. "Liam mempertaruhkan nyawanya untukku. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Dia satu-satunya alasan aku masih hidup sekarang," katanya sambil menggenggam tasnya erat-erat. Richard menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita harus melakukannya dengan rencana. Tidak ada ruang untuk kesalahan." Evelyn mengangguk. Malam itu, mereka mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan Liam, sambil memastikan bukti rekaman tersebut tersebar ke media internasional. Richard menghubungi kontak lamanya di dunia jurnalisme, termasuk hacker anonim yang dikenal dengan nama samaran Shadow Circuit. Evelyn tidak tahu siapa orang ini, tetapi jika dia bisa membantu mereka menembus jaringan keamanan lawan, ia bersedia mengambil risiko. Ketika fajar mulai menyingsing, Evelyn memandang keluar jendela motel dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu apa yang akan mereka lakukan adalah tindakan bunuh diri, tetapi ia juga tahu bahwa melawan adalah satu-satunya pilihan. Di kejauhan,
Sirene samar mulai terdengar. Evelyn menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Jika ini akhirnya, aku akan memastikan mereka tahu kebenaran, bisiknya. Hari itu, perang melawan konspirasi dimulai. Malam itu terasa lebih kelam dari biasanya. Di dalam van tua yang sudah dimodifikasi menjadi ruang operasi darurat, Evelyn, Richard, dan tim kecil mereka bersiap untuk langkah paling berbahaya dalam hidup mereka. Shadow Circuit, seorang hacker dengan reputasi yang tak tersentuh, hadir melalui layar laptop. Wajahnya disamarkan oleh bayangan, suaranya terdengar seperti campuran suara manusia dan mesin. Aku sudah mematikan sebagian kamera pengawas di perimeter fasilitas mereka. Kalian punya waktu 20 menit sebelum sistem kembali aktif, katanya. Evelyn menggenggam tas kecilnya erat. Di dalamnya ada salinan rekaman dan perangkat komunikasi cadangan. Richard berdiri di sampingnya, sibuk memberi instruksi terakhir kepada dua anggota tim lainnya, seorang mantan tentara bayaran bernama Cole dan seorang ahli teknisi bernama Mia. Mereka hanya memiliki satu tujuan, menyusup ke fasilitas tersebut, menyelamatkan Liam, dan keluar dengan selamat. Evelyn tahu peluang mereka sangat tipis, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Fasilitas itu berdiri seperti benteng di tengah padang tandus, dikelilingi pagar kawat berduri dan penjaga bersenjata. Dengan instruksi Shadow Circuit, mereka berhasil mendekati sisi timur fasilitas, tempat pertahanan sedikit lebih lemah. Cole memotong kawat pagar dengan hati-hati, sementara Mia mematikan sensor gerak menggunakan perangkat portabelnya. Evelyn mengikuti di belakang mereka dengan langkah hati-hati. Napasnya terasa berat, tetapi pikirannya hanya tertuju pada Liam. Di dalam fasilitas, suasana terasa mencekam. Koridor-koridor panjang dengan lampu neon yang berkedip-kedip menciptakan bayangan yang tampak seperti mengawasi setiap gerakan mereka. Shadow Circuit terus memberi arahan melalui alat komunikasi di telinga mereka. Belok kiri di persimpangan berikutnya. Ruangan Liam ada di lantai bawah tanah, katanya dengan suara tenang. Evelyn berusaha keras mengendalikan rasa takutnya, tetapi suara langkah kaki penjaga yang sesekali terdengar membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika mereka akhirnya mencapai ruang bawah tanah, pintu besi besar menghadang jalan mereka. Mia segera bekerja dengan perangkatnya, mencoba meretas kunci elektronik. Aku butuh waktu 3 menit, katanya dengan nada mendesak. Evelyn memandang sekeliling, mencoba memastikan tidak ada penjaga yang datang. Namun, suara alarm tiba-tiba bergema di seluruh fasilitas. Shadow Circuit berteriak di saluran komunikasi mereka. Seseorang tahu kalian di sini. Kalian harus bergerak cepat. Cole mengangkat senjatanya, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Mia, dengan tangan gemetar, akhirnya berhasil membuka pintu. Di dalam, Liam tergeletak di kursi logam, terikat dan penuh luka di wajahnya. Evelyn berlari menghampirinya, air mata membasahi pipinya. "Liam, aku di sini," serunya. Liam membuka matanya perlahan, wajahnya menunjukkan kelegaan bercampur kelelahan. "Kau gila," gumamnya pelan, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Tidak ada waktu untuk merayakan. Suara langkah kaki dan perintah tegas penjaga mulai terdengar mendekat. Cole dan Richard segera membantu Liam berdiri, sementara Evelyn memegang tasnya erat. "Kita harus keluar sekarang," teriak Richard. Shadow Circuit memberi instruksi darurat, menunjukkan rute keluar alternatif melalui saluran pembuangan di dekat ruang bawah tanah. Dengan terburu-buru, mereka melarikan diri, suara tembakan dan teriakan penjaga mengejar mereka. Ketika mereka akhirnya keluar dari fasilitas itu dan mencapai van mereka, napas semua orang terdengar berat. Liam bersandar di dinding van, matanya menatap Evelyn dengan penuh rasa syukur. "Kau benar-benar gila," katanya lagi, tetapi kali ini dengan nada penuh penghargaan. Evelyn hanya tersenyum samar, meskipun air matanya masih mengalir. Di dalam pikirannya, ia tahu ini bukan akhir. Mereka mungkin telah selamat malam ini, tetapi konspirasi yang mereka hadapi masih jauh dari selesai. Dan mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap ke seluruh dunia.
Setelah pelarian panjang, Evelyn, Liam, dan tim mereka tiba di sebuah rumah aman di luar kota yang tersembunyi di tengah hutan pinus. Bangunan tua itu tampak sederhana dari luar, tetapi di dalamnya terdapat ruang bawah tanah yang dilengkapi perangkat komunikasi canggih dan perlengkapan bertahan hidup. Richard langsung menyalakan perangkat laptopnya, sementara Mia memeriksa luka di tubuh Liam. Evelyn berdiri di sudut ruangan, matanya terus memandangi Liam yang masih terlihat lemah. "Aku tidak akan membiarkan pengorbanan kita sia-sia," gumam Evelyn sambil menggenggam erat tas kecilnya yang berisi rekaman. Richard mendekati meja utama, memasang perangkat untuk mulai memindahkan file ke server aman. "Kita harus segera menyebarkan bukti ini. Tapi masalahnya, mereka pasti sudah tahu kita masih hidup," katanya dengan nada tegas. Evelyn tahu itu benar. Musuh mereka adalah kekuatan besar yang tidak akan berhenti sampai mereka terbungkam. Di tengah persiapan, Shadow Circuit muncul di layar besar, menyampaikan kabar buruk. "Mereka sedang melacak sinyal komunikasi kalian. Aku bisa memblokir sebagian besar serangan mereka, tapi waktumu tidak banyak. Kalian harus bergerak cepat," katanya dengan suara serak dan dingin. Evelyn merasa dadanya sesak, waktu terus berdetak, dan mereka tahu setiap keputusan yang mereka ambil membawa risiko besar. Ketegangan semakin memuncak ketika Cole, yang berjaga di luar, melaporkan adanya suara kendaraan mendekat. "Mereka menemukan kita," katanya melalui radio. Semua orang di dalam langsung siaga. Evelyn merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Liam, yang meski masih terluka, mencoba berdiri dengan bantuan Mia. "Aku tidak akan duduk diam kali ini," katanya dengan nada tegas. Evelyn mengangguk, tahu bahwa mereka harus menghadapi apapun yang datang. Richard memimpin langkah untuk memulai pengunggahan rekaman. "Aku butuh 5 menit," katanya sambil mengetik cepat. Evelyn dan yang lain mengambil posisi untuk bertahan. Cole, dengan senapan di tangan, berjaga di dekat pintu masuk, sementara Mia menyiapkan perangkat untuk memutus sementara aliran listrik, memberikan mereka sedikit keuntungan dalam kegelapan. Evelyn merasakan ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi ia tahu, mereka tidak boleh menyerah sekarang. Tiba-tiba, suara keras menghantam pintu depan. Dentuman itu menggema di seluruh rumah aman, membuat Evelyn melonjak kaget. Cole berteriak, "Mereka mencoba masuk. Siapkan semuanya." Evelyn meraih senjata kecil yang diberikan Mia sebelumnya, tangannya sedikit gemetar. "Kita hanya perlu bertahan beberapa menit lagi," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Liam menatap Evelyn dengan sorot mata penuh keyakinan. "Kita tidak boleh kalah." Saat suara tembakan pecah di luar, Evelyn merasa adrenalinnya memuncak. Shadow Circuit terus memberi arahan dari layar besar. Listrik mereka mati selama beberapa detik. Gunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan pengunggahan. Richard mengetik lebih cepat, dan angka di layar menunjukkan pengunggahan mencapai 90%. Evelyn terus berjaga di samping Richard, melindungi perangkat dari kemungkinan kerusakan. Ketika akhirnya pengunggahan selesai, sebuah pesan konfirmasi muncul di layar, data berhasil disebarkan ke jaringan global. Evelyn menghela napas lega, tetapi suara tembakan di luar masih menggema. "Kita harus keluar sekarang," teriak Cole. Dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya, mereka meninggalkan rumah aman melalui terowongan bawah tanah, meninggalkan fasilitas itu untuk dilacak musuh. Evelyn tahu ini belum berakhir, tetapi ia yakin bahwa kebenaran kini sudah berada di tangan dunia. Apapun yang terjadi selanjutnya, perjuangan mereka telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Terowongan bawah tanah yang panjang dan gelap menjadi saksi pelarian Evelyn, Liam, dan tim mereka. Nafas berat terdengar bergema di sepanjang dinding bata yang lembab. Richard berjalan di depan, membawa lampu senter yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di belakangnya, Evelyn membantu Liam yang mulai terlihat semakin lemah. "Kita hampir sampai," gumam Richard, meski nadanya terdengar lebih seperti penghiburan daripada kepastian. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu keluar,
sebuah hutan lebat menyambut mereka. Udara dingin malam menusuk kulit, tetapi tidak ada waktu untuk mengeluh. Cole memeriksa area sekitar dengan senjata di tangannya. Aman, tapi kita harus segera pergi. Mereka pasti menyisir tempat ini dalam hitungan menit, katanya tegas. Evelyn memandang Liam, melihat betapa keras ia berjuang untuk tetap sadar. Kita butuh tempat untuk merawatnya, katanya dengan nada khawatir. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Cahaya sorot menyapu puncak pepohonan, membuat semua orang menunduk dengan panik. Mereka sudah di sini, seru Cole. Richard segera menarik semua orang ke balik semak-semak besar. Kita tidak bisa melawan mereka sekarang. Kita harus bersembunyi, katanya sambil merendahkan suaranya. Evelyn merasa napasnya semakin cepat, tetapi ia tahu panik hanya akan membuat mereka lebih rentan. Helikopter itu semakin mendekat, suaranya memekakkan telinga. Evelyn memegang tangan Liam erat-erat, berharap mereka tidak terlihat. Cahaya sorot itu akhirnya berhenti, menyinari bagian lain dari hutan. Mereka mencari kita di arah lain, bisik Mia. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah pesan muncul di perangkat Richard. Itu dari Shadow Circuit. Jangan bergerak. Mereka memantau panas tubuh. Kalian harus tetap diam. Waktu seolah berhenti. Evelyn merasa setiap detik menjadi beban. Liam menggenggam tangan Evelyn dengan lemah, mencoba memberinya ketenangan meski dirinya sendiri dalam keadaan kritis. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, helikopter itu akhirnya menjauh, meninggalkan mereka dalam keheningan. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Evelyn akhirnya, suaranya dipenuhi kelelahan. Jika mereka menemukan kita lagi, kita tidak akan punya kesempatan. Richard mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan kebimbangan. Ada satu tempat yang mungkin aman, katanya. Ini tempat lama yang aku gunakan saat aku masih menjadi jurnalis investigasi. Tapi itu cukup jauh. Kita harus bergerak sekarang. Evelyn setuju tanpa ragu. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, mereka melanjutkan perjalanan, menembus hutan dengan hati-hati. Malam semakin larut ketika mereka akhirnya mencapai sebuah kabin tua yang tersembunyi di balik bukit. Kabin itu tampak kosong dan terlantar, tetapi Richard memastikan tidak ada yang mencurigakan sebelum mempersilakan semua masuk. Di dalam, mereka menemukan kehangatan sementara, meski rasa cemas masih menghantui. Evelyn membantu Liam berbaring di sofa tua, sementara Mia memeriksa luka-lukanya. Dia butuh waktu untuk pulih, kata Mia pelan. Evelyn duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Matanya menatap ke arah Liam, lalu beralih ke Richard yang masih sibuk dengan laptopnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanyanya. Richard menatapnya sejenak sebelum menjawab, mereka akan mencoba membungkam kita, dengan cara apapun. Tapi kita sudah membuat langkah besar. Sekarang, kita harus bertahan. Evelyn mengangguk, meski dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan dari perang panjang melawan bayang-bayang kekuasaan yang kelam. Pagi datang dengan perlahan di tengah hutan. Kabin tua yang menjadi tempat persembunyian mereka tampak tenang dari luar, tetapi di dalam, ketegangan terus menguasai udara. Evelyn duduk di dekat jendela kecil, mengawasi sekeliling dengan gelisah. Cahaya mentari pagi yang memecah kabut di antara pepohonan terasa seperti ironi, mengingat bahaya yang terus mengintai. Liam masih terbaring lemah di sofa, sementara Mia memeriksa perban di lengannya. Lukanya tidak terlalu parah, tapi dia butuh istirahat lebih lama, kata Mia dengan nada pelan. Evelyn hanya mengangguk, pikirannya sibuk memikirkan langkah berikutnya. Richard duduk di sudut ruangan, matanya terpaku pada layar laptop. Rekaman kita sudah mulai tersebar, katanya, suaranya datar tetapi serius. Ada banyak yang sudah menonton, tetapi mereka juga mulai merespon. Beberapa platform media telah memblokirnya. Evelyn menghela napas berat. Tentu saja mereka akan melakukan itu, ujarnya. Tapi kita tidak boleh berhenti. Dunia harus tahu semuanya. Richard menatapnya sejenak,
lalu kembali bekerja. Di luar kabin, Cole berjalan memutari area untuk memastikan tidak ada tanda bahaya. Namun, saat ia kembali ke dalam, wajahnya terlihat tegang. Ada jejak ban di dekat jalan masuk. Mereka tahu kita ada di sekitar sini, katanya sambil menatap Evelyn. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kata-kata itu membuat Evelyn merasakan tekanan yang lebih besar. Mereka dikepung oleh waktu dan musuh yang tidak pernah lelah memburu mereka. Evelyn bangkit dari tempat duduknya, menggenggam erat tas kecilnya. Di dalamnya ada salinan bukti yang mereka simpan sebagai langkah terakhir jika semua rencana gagal. Jika mereka datang, aku akan memastikan data ini sampai ke tangan orang yang tepat, katanya dengan tegas. Liam, meski lemah, mencoba berbicara. Evelyn, kau tidak bisa melakukannya sendiri. Kita semua sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Matanya penuh keyakinan, meskipun tubuhnya tidak mendukung kata-katanya. Ketegangan memuncak ketika perangkat Richard berbunyi, menandakan adanya pesan dari Shadow Circuit. Aku mendeteksi aktivitas drone mendekati lokasi kalian. Mereka hanya beberapa kilometer dari sini. Pesan itu membuat semua orang siaga. Cole segera mempersiapkan senjata, sementara Mia mulai mematikan semua perangkat elektronik untuk mengurangi kemungkinan pelacakan. Evelyn merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama, kata Richard. Kita harus memecah diri untuk meningkatkan peluang selamat. Evelyn, kau dan Liam pergi ke arah selatan. Aku akan membawa perangkat ini ke arah yang berlawanan untuk mengalihkan perhatian mereka. Evelyn menatap Richard dengan ragu. Aku tidak bisa meninggalkanmu, katanya. Tetapi Richard hanya menggeleng. Kau harus, Evelyn. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kebenaran yang harus keluar. Ketika akhirnya mereka memutuskan untuk bergerak, helikopter kembali terdengar di kejauhan. Cahaya sorotnya mulai menyapu area hutan, semakin mendekat. Evelyn membantu Liam berdiri, meski ia tahu setiap langkahnya menjadi taruhan nyawa. Cole dan Mia menjaga belakang, memastikan mereka bisa keluar dari kabin tanpa terlihat. Suara angin bercampur dengan detak jantung Evelyn yang semakin cepat. Kita tidak boleh berhenti, bisiknya kepada Liam. Mereka berhasil mencapai tepian hutan, tetapi helikopter itu berhenti di atas kabin. Evelyn menoleh sejenak, melihat Richard dan Mia masuk kembali ke dalam untuk mengalihkan perhatian. Air mata menetes di wajahnya, tetapi ia terus melangkah, membawa Liam ke arah yang lebih jauh dari bahaya. Di dalam hatinya, Evelyn tahu bahwa ini bukan akhir. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan perjuangan untuk menyingkap kebenaran masih panjang dan penuh pengorbanan. Hutan semakin gelap saat Evelyn dan Liam terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang hanya mereka berdua yang tahu. Setiap langkah terasa berat, dan rasa takut semakin menguasai Evelyn. Ia bisa mendengar helikopter yang semakin jauh, tapi perasaan terjepit dalam bayang-bayang musuh yang semakin dekat tak bisa hilang. Liam, yang semula tampak terengah-engah, kini lebih diam. Evelyn merasakan tangannya yang menggenggam erat tangannya, penuh ketegangan. Liam, kamu kuat, kita hampir sampai, katanya, meski ia tahu kalimat itu lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Liam mengangkat wajahnya sedikit, meski jelas ia kelelahan. Kita sudah terlalu jauh dari yang lain, Evelyn. Kita bisa kehilangan mereka. Evelyn menggigit bibirnya, berusaha menyembunyikan kecemasan yang tumbuh. Kita tidak akan kehilangan mereka. Kita harus terus bergerak. Namun, kata-kata itu terasa kosong. Mereka sudah dikepung dari segala arah. Setiap menit berlalu seperti beban yang tak bisa mereka hindari. Ketika mereka mencapai sebuah tepi bukit, Evelyn melihat rumah kecil yang tampak terabaikan. Itu adalah tempat persembunyian yang dimaksud Richard. Evelyn tahu itu satu-satunya tempat aman yang tersisa. Namun, mereka harus cepat, karena langkah-langkah musuh semakin mendekat. Liam mulai terjatuh beberapa kali, tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tidak ingin berhenti. Evelyn menggenggam lengannya erat, mendekapnya lebih dekat.
Kita hampir sampai, katanya, kali ini lebih tegas. Namun, saat mereka hampir sampai di rumah kecil itu, suara mesin mendekat lagi. Helikopter lain muncul di kejauhan, semakin dekat. Evelyn merasakan napasnya tercekat. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di belakang mereka. Cole dan Mia, yang telah pergi untuk mengalihkan perhatian, mencoba bertahan dari serangan yang datang tanpa ampun. Evelyn memutar tubuhnya, memandang ke arah suara itu. Hatinya hancur mengetahui mereka tidak bisa berbalik untuk membantu. Tidak, kita harus melanjutkan, bisiknya. Liam, yang hampir jatuh pingsan, mengerti situasi. Evelyn, tidak ada waktu untuk itu. Mereka butuh kita untuk sampai ke tempat yang aman. Suaranya terdengar lemah, tetapi Evelyn tahu ia benar. Dengan satu dorongan kekuatan terakhir, mereka berlari ke rumah kecil yang ada di depan mereka. Namun, sebelum mereka bisa masuk, sebuah mobil hitam melaju kencang, menepi dengan suara gesekan tajam. Para pria berseragam hitam keluar dengan cepat, senjata di tangan. Evelyn menoleh, melihat tanda-tanda bahwa ini adalah ujung dari jalan panjang yang mereka tempuh. Sekarang atau tidak sama sekali, kata Evelyn, lebih kepada dirinya sendiri. Liam yang setengah sadar menatap Evelyn, mengangguk lemah. Pergi, katanya dengan suara penuh tekad. Mereka tahu ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Evelyn menarik Liam masuk ke dalam rumah yang suram itu, menutup pintu dengan tergesa-gesa. Suara langkah kaki musuh terdengar semakin dekat. Mereka hanya memiliki waktu beberapa detik untuk membuat keputusan yang bisa mengubah segalanya. Di dalam rumah itu, Evelyn segera menghubungi Richard melalui ponsel darurat. Kita terjebak di sini, Richard. Mereka hampir sampai. Apa yang harus kita lakukan? Suara Richard terdengar terengah-engah, cemas. Kalian harus bertahan. Ada pintu belakang menuju terowongan. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kalian harus sampai ke tempat yang aman. Evelyn menatap Liam dengan kesedihan yang dalam. Kita harus pergi, Liam. Ini satu-satunya kesempatan kita. Saat mereka menuju pintu belakang, suara tembakan mulai terdengar lebih jelas. Mereka berlari menuju terowongan gelap yang tersembunyi di bawah rumah, hanya dengan lampu kecil yang mereka bawa sebagai penerang. Evelyn merasa tubuhnya terasa berat, langkahnya makin lambat karena kelelahan. Namun, satu hal yang ia yakini, mereka tidak bisa berhenti. Kebenaran yang mereka pegang kini adalah satu-satunya harapan untuk menggulingkan sistem yang menindas, dan ia tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia. Mereka bergerak cepat dalam kegelapan terowongan, kaki mereka menghantam tanah dengan suara pelan namun mantap. Evelyn mendahului, dengan Liam yang hampir tak bisa berjalan, disangga oleh tubuhnya yang mulai lemah. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi mereka tahu satu-satunya pilihan adalah terus maju. Ketika pintu terowongan akhirnya terbuka, mereka melihat jalur sempit yang menuju hutan, tetapi suara langkah kaki dari pasukan musuh yang semakin dekat membuat harapan mereka menipis. Tiba-tiba, suara ledakan mengguncang tanah di belakang mereka, membuat Evelyn tersentak. Richard, teriaknya tanpa sadar. Ia tahu betul, itu adalah suara ledakan dari arah tempat mereka sebelumnya bersembunyi. Hati Evelyn terasa tercekat. Richard dan Mia pasti berusaha mengalihkan perhatian musuh untuk memberi mereka waktu. Kita harus cepat, desaknya pada Liam, meski ia tahu tak ada lagi banyak waktu. Mereka berlari sejauh yang mereka bisa, menembus hutan dengan segala keterbatasan yang ada. Namun, tak lama setelah itu, mereka mendengar suara mobil mendekat. Mobil hitam, yang sebelumnya mereka lihat, kini berhenti di ujung jalan setapak, menghentikan langkah mereka. Mereka telah dikepung. Evelyn tahu, ini adalah saatnya. Mereka tidak bisa berlari lagi. Suara mesin kendaraan yang berhenti itu menjadi tanda bahwa pengejaran telah mencapai puncaknya. Evelyn, kita sudah sampai di ujungnya. Suara Liam terdengar lemah, tetapi penuh keputusasaan. Evelyn menatap Liam dengan mata penuh kekuatan, meskipun di dalam hatinya rasa takut dan kesedihan bercampur aduk.
Kita sudah berjuang terlalu lama. Kita tidak boleh menyerah sekarang, katanya, berusaha menenangkan diri dan Liam. Namun, saat melihat bayangan pasukan yang semakin mendekat, Evelyn tahu bahwa kata-katanya mungkin akan menjadi kenyataan yang sangat berbeda. Dalam keheningan yang mencekam, suara tembakan terdengar, meluncur dari arah yang tak terduga. Evelyn menoleh dan melihat sosok familiar muncul di antara pepohonan. Cole. Lari, teriaknya dengan nada panik. Cole berlari menuju mereka, menembakkan senjata ke arah para musuh, tetapi dia tahu bahwa ia hanya bisa menunda, tidak bisa menghindari akhir yang tak terelakkan. Evelyn merasa hatinya terhimpit saat melihat Cole, yang baru saja menyelamatkan mereka, bertarung untuk memberi mereka kesempatan. Cole terjatuh setelah beberapa saat bertempur, namun sempat memberikan senyum lemah pada Evelyn. Kau harus terus maju, Evelyn. Jangan sia-siakan apa yang telah kita lakukan. Kata-katanya adalah pengorbanan yang sangat besar, namun Evelyn tahu, tidak ada pilihan lain. Dengan air mata yang mulai menggenang, Evelyn menarik Liam dan mulai berlari ke arah yang lebih dalam lagi, menuju hutan yang lebat. Meskipun perasaan hancur merobek hatinya, ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan, adalah sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di perangkat kecil yang mereka bawa. Data berhasil tersebar. Kebenaran sudah terungkap. Evelyn berhenti sejenak, menatap layar perangkat itu. Kata-kata itu memberi harapan baru dalam gelapnya dunia mereka. Meskipun semuanya terasa hancur, kebenaran telah keluar ke dunia. Kita tidak sia-sia, gumam Evelyn dengan suara tercekat. Liam menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan, meski ia hampir tak bisa menahan kantuk dan rasa sakit. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah berat terdengar dari belakang. Para musuh semakin dekat, dan kali ini, tak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Evelyn tahu bahwa ini adalah titik balik. Mereka akan menghadapi apapun yang datang, meski harus mengorbankan segalanya. Dengan hati yang teriris, Evelyn menarik Liam lebih dekat ke dirinya, dan mereka bersiap untuk menghadapi masa depan yang gelap. Semua yang mereka miliki kini adalah keberanian, dan keberanian itu adalah warisan terakhir yang mereka tinggalkan di dunia yang sedang berubah.